Ya, baik. Selanjutnya kami panggil peserta terakhir dengan nomor 12. Dewan Juri yang terhormat, inilah penampilan peserta dengan nomor 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa man tabi'i asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan ba'duhu. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Selawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW bersama ahlu baitnya, juga kepada guru-guru, orang tua serta saudara muslimin dan muslimat yang hadir pada acara ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhir kelak. Semoga dalam acara mulia ini kita semua mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi Muhammad telah bersabda, tidaklah suatu kaum yang duduk di rumah Allah mereka mempelajari Quran. Mereka mempelajarinya kecuali malaikat mengepakkan sayapnya. Perkenalkanlah saya pada kesempatan yang berjudul Strategi Dakwah di Era Milenial. Kata pemuda mungkin sudah sering kita dengar. Namun apakah arti pemuda itu? Pemuda adalah generasi muda bangsa yang aktif dalam memperjuangkan negara. Pemuda akan selalu menjadi harapan dalam setiap kemajuan di dalam suatu bangsa yang dapat merubah pandangan oleh setiap orang dan sebagai tumpuan generasi sebelumnya untuk mengembangkan ide-ide yang kreatif, berilmu dan berwawasan yang luas berdasarkan kepada nilai dan norma yang ada. Pada zaman sekarang telah memasuki era baru yang sering disebut dengan era milenial, sehingga pemuda yang lahir pada era ini disebut dengan generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang sudah melek teknologi. Dengan berkembang pesatnya teknologi yang ada pada era ini, maka generasi di era ini memiliki banyak peluang untuk berada jauh lebih maju dibandingkan sebelumnya. Generasi yang lahir pada era ini maka harus mampu menjadi bijak dalam memanfaatkan teknologi yang ada. Perkembangan teknologi yang semakin pesat ini dapat berdampak positif atau berdampak negatif. Hal ini tergantung dari penggunaannya, apakah dia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dengan baik atau sebaliknya. Kita pun telah hidup di tengah perkembangan zaman, tidak lagi seperti dulu. Kini lembaga sekolah sudah tersedia, organisasi yang bernilai positif dengan mudah kita temukan, teknologi yang semakin canggih membuat kita tak buta lagi akan kebutuhan informasi. Kita telah diberikan kebebasan untuk beraktivitas dengan melakukan kegiatan-kegiatan produktif. Kita bisa memanfaatkan media sosial yang kita punya sebagai alat dakwah di era milenial ini. Saat ini kaum muda sudah sangat mudah kita temukan di media sosial karena terlalu terlena akan kenyamanan fasilitas yang diberikan. Kita bisa mengambil peluang dakwah untuk menyampaikan ilmu dan informasi yang kita punya. Sebagai contoh, kita bisa menjadikan media sosial sebagai tempat berdakwah dengan membuat konten-konten ceramah singkat yang pendek, puisi maupun tulisan-tulisan yang memiliki nilai-nilai kebaikan dan bermanfaat untuk orang lain. The art of managing the what can be from social media is medium for dakwah. The important thing is that there is an intention which is but in only little. A form of action from the audience in hearing my remarks are an encouragement and I thank you. Maybe I think that's enough for what I have to say, more or less, effort. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.